Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, segenap warga gereja Toraja, Klasis Pulau Jawa dimanapun berada. Salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Semoga semua dalam keadaan baik pada hari ini. Dari Karawang, saya menyapa Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian lewat program Sapaan Inspiratif Klasis Pulau Jawa, edisi Senin 7 September 2020. Seperti biasa, dalam program Sapaan Inspiratif ini, kita bersama-sama akan mendengarkan dan merenungkan akan firman Tuhan. Firman Tuhan yang saya persiapkan pada kesempatan ini untuk kita baca, kita renungkan, saya pilih dari kitab Yosua pasal 1 ayat 7-9. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin firman Tuhan. Berbahagialah kita yang pada kesempatan ini mendapatkan kesempatan yang baik untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Terlebih ketika kita memelihara firman ini dan melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan ini akan kita renungkan bersama di bawah tuntunan tema klaim milik pusaka. Klaim milik pusaka. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, kata klaim atau mengklaim lazim kita gunakan pada suatu pengakuan kepemilikan terhadap sesuatu yang kita anggap bahwa itu adalah milik kita. Ketika kita mengklaim sesuatu yang kita anggap itu adalah milik kita, biasanya orang meminta suatu bukti kepada kita bahwa apakah benar itu adalah milik kita. Apa buktinya bahwa saudara berhak atas barang ini, atau atas tanah ini, atau atas rumah ini, dan sebagainya. Jika barang itu adalah hasil pemberian orang lain, maka orang yang memberikannya kepada kita akan memberikan sebuah tanda bukti bahwa dia telah menyerahkan itu kepada kita, supaya ketika kita hendak mengklaim barang itu, kita sudah punya tanda bukti untuk dapat kita perlihatkan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Tuhan memberikan tanah Kanaan kepada bangsa Israel sebagai milik pusaka, bahkan sebelum bangsa Israel memasuki tanah Kanaan itu. Kini, milik pusaka pemberian Tuhan itu sudah di depan mata mereka. Namun sayangnya, pemimpin mereka yakni Musa harus mengakhiri perjalanannya sesaat sebelum mereka menduduki negeri itu, dan harus digantikan oleh pemimpin yang baru, yakni Yosua. Tongkat estafet kepemimpinan kini telah jatuh ke tangan Yosua. Namun tugas ini bukanlah tugas yang mudah bagi Yosua. Yosua akan mengemban tugas yang sangat sulit, karena dia harus menggantikan pemimpin yang besar seperti Musa. Tetapi meskipun demikian, Tuhan memperlengkapi dan menyiapkan Yosua dengan tugas ini. Ternyata proses yang dialami menjadi abdi Musa selama ini adalah cara Tuhan untuk memperlengkapi Yosua menjadi pemimpin kelak menggantikan Musa. Di awal kepemimpinan Yosua ini, Allah meneguhkan Yosua dengan berfirman. Berkali-kali Tuhan mengatakan kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Tuhan mengerti keterbatasan manusia. Tuhan mengerti keterbatasan Yosua.
apalagi untuk menghadapi rintangan-rintangan yang teramat besar yang sudah menanti di depan mata. Umatnya tidak akan sanggup melakukannya, umatnya tidak akan sanggup menghadapinya tanpa kekuatan yang daripada Tuhan. Karena itu, andalan satu-satunya adalah Tuhan. Maka milik pusaka itu hanya dapat diklaim dengan ketaatan beriman kepada Tuhan. Keberhasilan hanya dapat diraih dengan tunduk kepada perintah Tuhan, yakni ketetapan-ketetapan Taurat yang telah diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel melalui Musa. Tuhan katakan, "Janganlah engkau menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung. Dan janganlah lupa memperkatakan Taurat ini, serta merenungkan itu siang dan malam." Supaya apa? Supaya engkau bertindak hati-hati, dan dengan demikian engkau akan berhasil. Di sini sangat jelas, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, Tuhan menghendaki klaim kepemilikan Israel atas tanah pusaka itu hanya dapat diperoleh dengan ketaatan penuh kepada perintah Tuhan. Bukan atas kepiawaian kepemimpinan Yosua, bukan atas kekuatan mereka sendiri. Hanya dengan mentaati yang difirmankan Tuhanlah mereka dapat mengambil milik pusaka yang Tuhan peruntukkan bagi mereka. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam akan membuat kita bertindak hati-hati, menjalankan roda kehidupan, sehingga kehendak Tuhan sajalah yang kita ikuti. Dialah Tuhan sang pemberi milik pusaka itu. Milik pusaka dapat ditafsirkan dengan berbagai hal yang Tuhan peruntukkan kepada kita sekalian di dalam hidup ini. Baik berkat materi, berkat kesehatan, berkat keturunan, terlebih milik pusaka yang kekal, yang telah dianugerahkannya kepada kita melalui pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus, yang pada akhirnya kita semua disebut sebagai ahli waris kerajaan sorga. Renungkanlah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Bukankah kita terkadang menjalani hidup ini untuk memperoleh apa yang kita inginkan dengan klaim yang salah? Terkadang kita bertindak dengan tidak hati-hati, dan akhirnya kita menjerumuskan diri kita sendiri kepada hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Dan berkali-kali bangsa Israel gagal dalam perjalanannya oleh karena ketidaktaatan mereka kepada apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada mereka. Dan menurut saya, kisah-kisah itu teramat penting untuk menjadi pelajaran bagi kita semua. Karena kita dalam menjalani kehidupan ini seumpama perjalanan bangsa Israel menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian. Dan tanah perjanjian yang sedang kita tuju adalah kerajaan sorga. Kerajaan sorga itu sudah menjadi milik kita semua. Dan cara kita untuk mengklaim menjadi milik abadi kita adalah ketaatan kepada apa yang difirmankan Tuhan untuk kita ikuti di dalam hidup ini. Begitupun dengan meraih berbagai-bagai kebutuhan kita dalam hidup ini. Tuhan menghendaki agar kita senantiasa berjalan dalam ketaatan kepadanya, agar kita dapat bertindak hati-hati dalam setiap jejak langkah juang kita, sehingga setiap capaian-capaian kita akan membawa kita kepada keberuntungan, yang bukan saja keberuntungan dalam dunia ini, tetapi terlebih keberuntungan dalam kehidupan yang kekal. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Selamat beraktivitas, Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian. Selamat berawal pekan, menjalani kehidupan dengan penuh keteguhan hati, iman percaya kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Bapa di sorga, Allah yang Maha Kasih, terpujilah Engkau, Allah yang telah menganugerahkan kehidupan yang kekal kepada kami, untuk kami nikmati, sebagai bukti kasih-Mu bagi kami, terus memelihara hidup kami sebaik-baiknya. Karena itu ya Tuhan, kami hendak menjalani kehidupan ini dengan tetap memegang teguh
mempertahankan milik pusaka anugerah-Mu, yakni kerajaan sorga, kehidupan yang kekal. Kuatkanlah dan teguhkanlah kami ya Tuhan, untuk terus menjalani hidup ini sesuai dengan firman-Mu, supaya perjalanan kehidupan kami senantiasa terarah kepada segala sesuatu yang Engkau kehendaki. Bapa di sorga, tuntun dan peliharakanlah kami. Selanjutnya, bagi kami menapaki hari-hari kami yang Engkau masih percayakan kepada kami untuk kami jalani. Berikanlah hikmat-Mu, berikanlah kesehatan. Semoga semuanya dapat kami lalui dengan sebaik-baiknya demi kemuliaan-Mu. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan. Sempurnakan kami yang bermohon kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, demikianlah perjumpaan kita pada kesempatan ini dalam sapaan inspiratif. Tuhan memberkati, menuntun dan menyertai kita dalam setiap jejak langkah juang kita, dimanapun kita ada, dalam berbagai situasi kehidupan yang kita hadapi dari hari ke hari. Salam kasih, Tuhan memberkati. Dan teguhkan